Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Iqmal Maulana Lukman, NIM 2721120, lokal kelas 2A Teknik Biologi, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, dengan dosen pengampu Bapak Bayu MSc. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang saluran pencernaan. Baiklah, langsung saja masuk ke materinya. Fungsi saluran pencernaan. Sistem pencernaan adalah serangkaian jaringan organ yang bekerja untuk mencerna makanan. Sistem pencernaan memiliki fungsi utama mengubah makanan menjadi nutrisi yang dibutuhkan oleh tubuh. Nutrisi tersebut diantaranya diperlukan untuk proses perkembangan perbaikan sel, termasuk sebagai sumber energi sehari-hari. Ketika proses itu selesai, organ pencernaan kemudian dengan mudah mengemas limbah padat makanan untuk dibuang sebagai feses. Selanjutnya, organ penyusun saluran pencernaan. Pada sistem pencernaan ini, terdapat beberapa organ pencernaan dan kelenjar pencernaan. Organ pencernaan antara lain meliputi mulut, kerongkongan, lambung, usus kecil, usus besar, rektum halus. Sementara kelenjar pencernaan antara lain terdiri dari ludah atau air liur, pankreas, kantung empedu, dan hati. Berikut organ-organ ini bekerja bersama dalam sistem pencernaan manusia. Mulut adalah awal dari saluran pencernaan. Faktanya proses pencernaan dimulai bahkan sebelum proses menggigit. Kelenjar ludah menjadi aktif saat melihat dan mencium makanan. Setelah mulai makan, mulut akan mengunyah makanan menjadi potongan-potongan yang lebih kecil agar lebih mudah dicerna. Air liur pun dicampur dengan makanan untuk mulai memecahnya menjadi bentuk yang dapat diserap dan digunakan tubuh. Saat menelan, lidah memasukkan makanan ke tenggorokan dan kerongkongan. Kedua, kerongkongan. Kerongkongan terletak di tenggorokan dekat trakea. Kerongkongan akan menerima makanan dari mulut saat proses menelan. Epiglotis adalah lapisan kecil yang terdapat di tenggorokan saat seorang menelan untuk mencegah kejadiannya tersedak. Ketika makanan masuk tenggorokan, serangkaian kontraksi otot di dalam kerongkongan yang disebut peristalik mengantarkan makanan untuk menuju ke perut. Tetapi pertama-tama, otot mirip cincin di bagian bawah kerongkongan yang disebut dengan sphincter convulsus di bagian bawah harus rileks terlebih dahulu untuk membiarkan makanan masuk. Sphincter kemudian berkonstruksi dan mencegah isi perut mengalir kembali ke bawah. Ketiga, lambung. Lambung adalah organ berongga atau wadah yang berfungsi untuk menyiapkan makanan. Saat sedang dicampur dengan enzim pencernaan, enzim ini melanjutkan proses memecah makanan menjadi bentuk-bentuk yang dapat digunakan. Sel-sel di dalam lapisan lambung akan mengeluarkan asam kuat dan enzim kuat yang bertanggung jawab untuk proses pencernaan makanan. Ketika makanan sudah diproses, sisanya kemudian dilepaskan ke usus kecil. Kemudian usus halus berfungsi memecahkan makanan menggunakan enzim yang dilepaskan oleh pankreas dan empedu dari hati. Pada usus halus terdiri atas usus 12 jari, usus kosong, usus penyerapan. Ketiga bagian usus tersebut akan bekerja bersama-sama untuk menyelesaikan pencernaan makanan agar menjadi bagian-bagian kecil yang diserap ke lambung pembuluh darah usus. Kemudian pankreas. Pankreas dapat menghasilkan enzim pencernaan ke dalam usus 12 jari yang memecah protein, lemak, dan karbohidrat. Pankreas juga memproduksi insulin dan meneruskan langsung ke aliran darah. Insulin adalah hormon utama dalam tubuh untuk metabolisme gula. Kemudian hati. Hati memiliki banyak fungsi, tetapi tugas utamanya dalam sistem pencernaan adalah memproses nutrisi yang diserap dari usus kecil. Empedu dari hati yang dikeluarkan ke usus halus juga memainkan peran penting dalam mencerna lemak dan beberapa vitamin. Hati juga berfungsi mendetoksifikasi bahan kimia berbahaya atau racun. Kemudian kantung empedu. Kantung empedu berfungsi menyimpan dan mengekatkan empedu dari hati dan kemudian melepaskannya ke dalam usus 12 jari di usus kecil untuk menyerap dan mencerna lemak. Kemudian usus besar, antara lain terdiri dari cecum, kolon ascendens atau kanan, kolon transierum melintas, kolon descendens kiri, dan kolon sigmoid yang terhubung ke rektum. Usus ini bertanggung jawab untuk memproses limbah yang tersisa dari proses pencernaan. Limbah atau kotoran dilewatkan melalui usus besar dengan cara
peristalik. Pertama dalam keadaan cair dan akhirnya dalam bentuk padat. Kotoran kemudian disimpan dalam usus sigmoid berbentuk es sampai ada dorongan untuk mengosongkannya. Gerakan peristalik lalu akan mendorong tinja ke dalam rektum sekali atau 2 kali sehari sehingga dikeluarkan melalui anus. Kemudian ada rektum. Tugas rektum adalah menerima tinja dari usus besar dan mengirim sinyal ada tinja yang harus dievakuasi atau dibuang, dan memegang tinja sampai evakuasi terjadi. Dan yang terakhir adalah anus. Anus adalah tempat keluarnya tinja atau hasil sisa-sisa dari makanan tersebut. Kemudian kita lanjut lagi dengan struktur gigi. Struktur gigi hewan dibagi menjadi 3 berdasarkan makanan, yaitu herbivora, karnivora, dan omnivora. Yang pertama adalah herbivora. Herbivora merupakan hewan yang makanannya berasal dari tumbuhan. Hewan ini memiliki susunan gigi yang khas. Ciri-cirinya pada gigi hewan ini terdiri atas gigi seri, gigi geraham, dan tidak memiliki taring. Gigi seri berada di depan dan tajam. Gigi ini untuk memotong makanan, sementara itu gigi geraham untuk menghaluskan makanan yang telah dipotong oleh gigi seri. Contoh hewan yang termasuk kelompok ini adalah sapi, kelinci, kerbau, dan rusa. Kemudian karnivora. Karnivora adalah kelompok hewan yang memakan hewan lain. Ciri khas hewan ini adalah gigi taring yang tajam dan kuat. Gigi taring berguna untuk merobek dan mengunyah mangsa. Hewan ini memiliki gigi seri yang tajam dan kuat meskipun berukuran kecil. Karnivora berfungsi untuk memotong makanan. Contoh hewan yang termasuk dalam kelompok ini adalah harimau, singa, anjing, buaya, dan ular. Kemudian omnivora. Omnivora adalah kelompok hewan yang makanannya berasal dari tumbuhan maupun hewan. Hewan omnivora memiliki susunan gigi berupa gigi seri, gigi taring, dan gigi geraham. Hewan ini berkembang biak baik menyesuaikan dengan makanannya. Gigi seri ini dan gigi taring digunakan saat makan makanan yang berupa hewan lain. Sementara itu gigi seri dan gigi geraham digunakan untuk makan makanan yang berupa tumbuhan. Orang utan, gorila, dan monyet merupakan beberapa contoh hewan yang termasuk dalam kelompok ini. Kemudian kita melanjutkan dengan papila lidah. Papila adalah tonjolan atau bintik kecil yang berada di bagian atas dan samping lidah. Warnanya pun sama dengan lidah dalam keadaan normal sehingga tidak terlalu mencolok. Ini memberikan tekstur sedikit kasar, tetapi papila berfungsi membantu proses makanan. Alasannya, papila mempunyai sensor perasa dan juga suhu. Ada beberapa jenis papila dan anatomi lidah Anda. Di antaranya adalah papila circumyalata, berukuran lebih besar dan lebih datar. Ini berada di 2/3 di belakang lidah. Kemudian papila filiformis, sejajar dengan suklus terminalis yang sensitif terhadap lingkungan. Kemudian papila polita, berada di kanan kiri lidah yang berfungsi dalam proses pengungkapan. Papila fungiformis, seperti jamur atau bercak merah di lidah yang paling banyak di ujung dan di samping. Kemudian kita masuk enzim pencernaan. Dari jenis-jenis enzim pencernaan yang berbeda menargetkan nutrisi tertentu, mencegahnya menjadi bentuk yang akhirnya bisa diserap. Jenis dan fungsi enzim pencernaan yang paling penting adalah yang pertama adalah amilase. Amilase penting untuk pencernaan karbohidrat. Ia memecah pati menjadi gula. Amilase disekresikan oleh kelenjar ludah dan pankreas. Pengukuran kadar amilase dalam darah kadang digunakan sebagai bantuan untuk mendiagnosis berbagai penyakit pankreas atau saluran pencernaan lainnya. Tingkat amilase yang tinggi dalam darah bisa mengindikasikan saluran pankreas yang tersumbat atau terluka, kanker pankreas atau pankreas akut, peradangan pankreas secara tiba-tiba. Kadar amilase yang rendah bisa mengidentifikasi pankreatitis kronis atau penyakit. Kemudian maltase disekresikan oleh usus kecil yang bertanggung jawab untuk memecah maltosa atau gula mat menjadi glukosa, gula sederhana yang digunakan tubuh sebagai energi. Dalam pencernaan, pati sebagai diubah menjadi maltosa dan amilase. Maltase kemudian mengubah maltosa menjadi glukosa yang digunakan oleh tubuh.
atau disimpan di hati sebagai glikogen untuk digunakan di masa mendatang. Laktase adalah jenis enzim yang memecah laktosa, gula yang ditemukan dalam produk susu, menjadi gula sederhana, glukosa, dan laktosa. Laktase diproduksi oleh sel-sel yang dikenal sebagai enterosis yang melapisi saluran usus. Laktosa yang tidak diserap mengalami fermentasi oleh bakteri yang bisa menyebabkan gangguan gas dan usus. Kemudian lipase. Lipase berfungsi memecah lemak menjadi asam lemak dan gliserol, alkohol, gula sederhana. Lipase diproduksi dalam jumlah kecil oleh mulut dan perut, dan dalam jumlah yang lebih besar oleh pankreas. Kelima, protease. Enzim ini juga disebut peptidase, enzim proteolitik atau proteinase. Fungsi enzim pencernaan ini memecah protein menjadi asam amino. Selain itu, mereka berperan dalam berbagai proses tubuh, termasuk pembelahan sel, pembekuan darah, dan fungsi kekebalan tubuh. Keenam, ada sukrase. Sukrase disekresikan oleh usus kecil, di mana ia memecah sukrosa menjadi fruktosa dan glukosa. Gula sederhana yang bisa diserap oleh tubuh. Sukrase ditemukan di sepanjang fili usus, tonjolan kecil seperti rambut yang melapisi usus dan membawa nutrisi ke dalam aliran darah. Kemudian omasum memiliki struktur epitel yang berlapis-lapis juga, namun lebih berbentuk lembaran. Fungsi omasum adalah menyerap air, asam lemak tertentu, dan nutrium. Makanan memasuki omasum secara bertahap sehingga penyerapan sari makanan juga bertahap. Kemudian bomasum adalah lambung keempat yang memiliki struktur dan fungsi yang mirip dengan lambung hewan non-ruminan. Organ ini dilengkapi dengan epitel berkelenjar yang memberikan sekresi berupa mukus, asam hidrolik, dan enzim proteolik, enzim yang berguna untuk pencernaan protein. Di abomasum terjadilah proses pencernaan secara kimiawi yang memungkinkan sari makanan dicerna dan dapat diserap dengan lebih baik. Sekian penjelasan materi sistem pencernaan dari saya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.